never slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. Ganda campuran Indonesia, Rehan Naufal Kusarjanto, Lisa Ayu Kusumawati meraih hasil manis pada babak pertama Taipei Open 2023. Rehan, Lisa mengawali perjuangan pada Taipei Open 2023 dengan bersua wakil Amerika Serikat Vincent Chiu, Jenny Gai, Rabu, 21 Juni 2023. Tampil di Tianmu Arena, Taiwan, Rehan, Lisa menang straight game alias 2 game langsung dengan skor 21-16, 21-12 dalam tempo 31 menit. Kemenangan ini membawa Rehan, Lisa mengamankan satu tempat di fase 16 besar turnamen level Super 300 tersebut. Pada babak kedua Taipei Open 2023, Rehan, Lisa akan melawan wakil tuan rumah Zheng Minhao, Xie Peishan. Kedua pasangan ganda campuran tersebut sempat berbagi angka pada awal game pertama. Rehan, Lisa langsung menjauh dari kejaran Chiu, Gai usai membukukan total 4 poin beruntun. Ancaman sempat dilancarkan pasangan Amerika Serikat tersebut, namun, Rehan, Lisa tetap tampil sulit menjaga keunggulan mereka. Rehan, Lisa pun menutup interval game pertama dengan keunggulan cukup mencolok atas Chiu, Gai 11-4. Selepas jeda, serangan-serangan gencar dilancarkan oleh Chiu, Gai yang mampu menorehkan angka 3 kali secara beruntun. Perlawanan tersebut masih bisa dimentahkan oleh Rehan, Lisa yang memiliki level permainan di atas sang lawan. Pasangan Indonesia tersebut kembali menjauh dengan menorehkan 3 poin beruntun di masa-masa krusial. Sempat tertahan satu kali, Rehan, Lisa merebut kemenangan pada game pertama dengan skor 21-16. Game kedua dibuka dengan aksi saling berbagi angka antara Rehan, Lisa dan Chiu, Gai. Momen tersebut tak bertahan lama, Rehan, Lisa langsung tancap gas untuk menjauh melalui raihan 5 poin beruntun. Perlawanan sempat ditunjukkan Chiu, Gai, namun mereka belum mampu mengejar angka Rehan, Lisa. Alhasil, Rehan, Lisa merebut interval game kedua dengan skor cukup mencolok 11-4. Selepas jeda, perlawanan langsung ditunjukkan Chiu, Gai dengan merebut 3 poin beruntun. Tak ingin larut dalam tekanan, Rehan, Lisa mulai bangkit guna menjauh lagi dari kejaran pasangan Amerika Serikat tersebut. Kombinasi permainan yang apik dari Lisa di depan net membuat Chiu, Gai kewalahan dan harus jatuh bangun mengamankan wilayahnya. Tanpa kesulitan, Rehan, Lisa menuntaskan perlawanan Chiu, Gai pada game kedua dengan skor akhir 21-12. Media Cina, Sohu, soroti kehancuran ganda putra tanah air yang makin merosot usai bergulirnya turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2023. Seperti diketahui, ganda putra Indonesia kembali mencatatkan hasil kurang positif di turnamen bulu tangkis level Super 1000 itu yang dihelat di Istora Senayan, Jakarta. Ganda putra sendiri menurunkan pemain terbaiknya di Indonesia Open 2023 kali ini seperti Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto hingga Leo Rolly Carnando, Daniel Martin. Sayangnya, meski menguasai daftar pemain unggulan, Fajar, Rian dan kawan-kawan malah gagal total dengan paling jauh melaju hanya sampai semifinal Indonesia Open 2023. Satu-satunya wakil ganda putra di semifinal yakni Pramudia Kusumawardana, Yeremia Rambitan, meski pada akhirnya terhenti oleh wakil Malaysia, Eren Chia Sohwoyi. Hasil ini turut memperpanjang rekor buruk ganda putra Indonesia yang terakhir kali meraih gelar juara di All England 2023 yang kala itu diraih Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto. Dengan catatan ini, salah satu media Cina, Sohu, menyoroti ganda putra Indonesia yang diperkuat Leo Rolly Carnando, Daniel Martin itu, dikenal dikdaya namun perlahan mulai hancur. Meski Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto kokoh di posisi puncak ranking BWF, penampilan mereka kurang memuaskan di turnamen bulu tangkis usai tur Eropa. Sekadar informasi, Fajar Rian sendiri gagal naik podium tertinggi di Indonesia Open 2023 usai langkahnya terhenti di babak perempat final dari wakil India, Satwiksai Rajarankireddy, Chirag Shetty. Bukan rahasia lagi jika ganda putra menguasai persaingan di beberapa turnamen bulu tangkis, termasuk di gelaran Indonesia Open 2023. Sebelumnya, mantan pebulu tangkis peringkat 1 di ranking BWF yakni Kevin Sanjaya, Marcus Gideon pernah merajai Indonesia Open dengan menyabet juara di 3 edisi.
Namun, usai performa Kevin Marcus melorot, ganda putra yang saat ini berada di top 10 ranking BWF seperti Fajar, Rian hingga Leo Daniel terbukti belum mampu untuk naik podium. Selain Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto, Leo Rolicarnando, Daniel Martin juga terhenti di babak perempat final Indonesia Open dari Kang Min Hyuk, Seo Sung Jae. Lalu, ganda putra Indonesia lainnya juga tak mampu melaju lebih jauh seperti Bagas Fikri terhenti di babak pertama dari Eren Chia, Sohwoye. Sementara Muhammad Ahsan Hendra Setiawan juga harus mengakui keunggulan rekan senegara, Pramudia Yeremia di babak 16 besar Indonesia Open. Namun, yang menjadi sorotan adalah penampilan ganda putra Indonesia yang semakin merosot sebelum berlaga di Indonesia Open 2023. Atlet bulu tangkis ganda putra Indonesia, Fajar Rian tengah mengalami penurunan performa di sejumlah turnamen bulu tangkis tahun ini, termasuk di Indonesia Open 2023. Apa sebabnya? Salah satu turnamen bulu tangkis bergengsi di dunia, Indonesia Open 2023, telah resmi berakhir. Tuan rumah harus mengalami nasib tragis yakni tidak ada satupun wakilnya yang bisa juara di rumahnya sendiri. Satu-satunya harapan ada di tangan Anthony Ginting. Sayang, pebulu tangkis asal Cimahi itu kalah di final, Minggu, 19 Juni 2023, melawan unggulan nomor 1, Victor Axelsen, 2 set langsung 14-21, 13-21. Gugurnya Ginting membuat Indonesia gagal merebut satu pun gelar. Tidak hanya Ginting, banyak pebulu tangkis merah putih yang berstatus unggulan tetapi harus tumbang lebih cepat di rumah sendiri. Salah satunya adalah ganda putra nomor 1 dunia di ranking BWF, sekaligus unggulan pertama di Indonesia Open 2023, Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto. Langkah Fajar Rian hanya bisa sampai babak perempat final. Bertandingan di Istora Senayan, Jumat, 16 Juni 2023, petang WIB, Fajar Rian kalah 2 game langsung dari ganda putra India, Satwik Sairajrankireddy, Chirag Shetty. Fajar Rian takluk dengan skor 13-21, 12-21. Di final, Rankireddy Shetty juga mengalahkan unggulan kedua, Eren Chia, Sohwoye 21-17, 21-18. Mereka pun menjadi juara Indonesia Open di ganda putra. Lawan bermain sangat bagus, kami kalah dari semua pola permainan dari mereka, kata Fajar Alfian dalam konferensi pers seusai laga. Kami sudah coba beberapa pola, baik defense, menyerang, tetapi memang mereka sangat bagus, ungkap Fajar melanjutkan. Fajar Rian pun akhirnya gagal mengoreskan tinta emas bersejarah di Indonesia Open 2023, karena ini akan jadi turnamen terakhir yang bakal digelar di Istora, karena akan mulai pindah ke Indonesia Arena tahun depan. Fajar Rian mengalami tren negatif setelah menjuarai All England 2023 bulan Maret lalu. Mereka menang usai mengalahkan seniornya, Muhammad Ahsan Hendra Setiawan di final dengan skor 21-17, 21-14. Usai tampil di All England 2023, mereka mengikuti 4 turnamen individu BWF selanjutnya, Spain Masters 2023. Alih-alih jadi motivasi usai juara All England, Fajar Rian justru tampil mengecewakan di turnamen Super 300 itu. Mereka kalah di perempat final dari pasangan Cina, Fang Chihli, Fang Zhenli, 21-15, 20-22, 19-21. Tidak berprestasi di Spain Master yang berstatus Super 300 tentu dimaafkan publik Indonesia, meski harusnya bisa juara mengingat lawan yang relatif lebih mudah. Fajar Alfian kemudian membuang kegagalan itu, dan fokus untuk bermain di kejuaraan Asia, yang digelar di Dubai, Uni Emirat Arab. Lagi-lagi Fajar Alfian mengalami hasil jeblok. Mereka kembali terhenti di babak perempat final, dikalahkan wakil Malaysia unggulan ke-8, Ong Yusin, Theo Ei, 20-22, 15-21. Setelah tumbang di kejuaraan Asia, hasil Fajar Rian selanjutnya malah lebih tragis. Pasangan yang karib disapa Fajri itu kalah 2 kali beruntun di babak 32 besar. 3 rekor apik Anthony Sinisuka Ginting ini langsung hancur lebur usai kegagalannya mengalahkan Victor Axelsen di final Indonesia Open 2023. Buktinya, bintang bulu tangkis merah putih penghuni 2 peringkat teratas di BWF, Anthony Ginting, baru saja finish sebagai runner-up Indonesia Open 2023.
berlangsung di Istora Senayan, Jakarta, pada Minggu, 18 Juni 2023, sore WIB. Anthony Ginting sebagai satu-satunya wakil Indonesia di final, harus kandas dari Viktor Axelsen. Dengan skor akhir 14-21 dan 13-21. Kekalahan Anthony Ginting dari Viktor Axelsen ini harus memperpanjang puasa gelar tunggal putra Indonesia di ajang bulu tangkis Super 1000 tersebut sejak 11 tahun lalu.